en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg til. Hai semua, happy morning, happy watching. Gimana, masih sehat ya? Harus tetap cantik, harus tetap ganteng, harus tetap produktif. Apapun yang kita rasakan pada saat kita harus work at home, harus stay at home. Lihatlah bagaimana matahari nyentrong banget ke muka saya. Dan ini adalah waktu saya untuk bersiap-siap memasak dan menyiapkan sarapan pagi. Untuk pagi ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sayur sekaligus untuk membangun imunitas tubuh buat saya, buat anak-anak, dan buat keluarga saya. Baiklah all, apakah ada yang pernah tahu tanaman moringa, tanaman kelor, atau orang barat malah menyebutnya sebagai miracle plant gitu? Karena memang tanaman kelor itu banyak sekali fungsinya. Di apotik sebetulnya sudah disiapkan dalam bentuk teh sehingga kita tinggal seduh saja seperti itu. Nah, tapi saya tidak suka aromanya, anak-anak juga tidak suka, pernah nyoba beli, tidak ada yang mau untuk minum gitu ya. Akhirnya saya harus tetap kembali pada menu dan resep turun-temurun ala keluarga saya, bahkan kalau masyarakat desa sudah biasa. So, dengan bangga saya akan bilang I'm so proud to be a villager, karena apa-apa itu masih tradisional. Dan saya pagi ini akan berbagi bagaimana cara membuat jangan bening kelor atau sayur bening kelor tapi baunya tidak semenyengat teh moringa seperti itu. Dan untuk kelornya sendiri sebetulnya di pasar-pasar sudah banyak dijual, cuma karena sekarang kita memang harus mengurangi untuk berinteraksi dengan orang, dan karena saya orang desa, saya cukup langsung memetik saja di pagar sebelah rumah seperti itu. Untuk Anda yang belum tahu tanaman kelor seperti apa, tanaman moringa seperti apa, kalau orang bahasa Maduranya sih kalau kita menyebutnya marongki gitu. Oke? Stay tune. Jangan lupa like dan subscribe ya. Habis ini saya akan menunjukkan apa itu miracle plant dan bagian mana yang bisa kita jadikan sebagai sayur. Habis itu kita juga akan memberikan resep bumbu apa yang harus kita campurkan di sayur bening kita agar aroma moringa tidak semenyengat teh moringa. Oke? Stay tune. Lihatlah, saya sih tinggal sekitar 3 meter dari sebelah utara rumah. Nah, lihatlah di sebelah sumur ini ada tanaman yang menjulang daunnya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman moringa. Keren banget namanya ya, miracle plant. Karena kalau dari hasil riset sih, dari daun, batang, biji, bunga, semuanya bagus buat tubuh. Jadi kalau misalnya kita di apotik hanya beli parsial, vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan apapun, moringa itu sudah punya semuanya. Jadi dengan memasak sayur bening moringa atau kelor, kita sudah mendapatkan semua vitamin itu. Nggak perlu rempong, walaupun di apotik sedang langka vitamin C gitu ya. Nah, ini yang bisa dibuat sayur apanya? Daun-daun yang ini yang muda seperti ini bagus guys. Ada beberapa orang yang tidak suka kalau tua, tapi sebetulnya hasilnya sama sih, karena mungkin semakin tua daunnya semakin ke bawah mengarah ke batang, itu aroma langunya tambah kencang. Tapi kalau semakin muda, dia baunya gampang untuk dilebur dengan bumbu seperti itu. Oke, saya petik dulu ya. Lihat. Ini cukup kayaknya sampai makan siang. Jadi masaknya sekali aja, hemat waktu, hemat tenaga, hemat pikiran. Oke?
Yuk sekarang kita kembali ke laptop. Waktunya memasak di dapur. Saya akan menyiapkan bumbu-bumbu yang harus Anda siapkan agar bau langunya tidak keluar. Yuk. Ini adalah daun kelor yang barusan saya petik. Kemudian akan saya urut untuk melepaskan ditarik dari ininya. Kemudian ini bumbu yang ampuh untuk menghilangkan aroma menyengat dari daun kelor. Nah, saya cuma gunakan bawang putih 1 siung, bawang merahnya 1 siung. Kemudian yang 2 itu adalah kunci. Nah, gimana caranya membedakan kunci dengan empon-empon yang lain? Nah, ini tinggal dipatahkan seperti ini. Kalau berwarna kuning seperti ini pasti kunci. Aromanya juga berbeda. Jadi kita bisa membedakannya dengan jahe, dengan laos, gitu ya. Itu dengan melihat warnanya. Yang warna kuning itu pasti. Yang kuning begini ya. Kalau misalnya orange itu pasti kunyit gitu ya. Tapi yang seperti ini kunci, seperti itu. Atau kalau misalnya mau lebih to make sure gitu, tinggal bertanya saja dengan ininya. Dengan tukang sayur, beli kunci dong gitu. Nah, itu udah pasti benar. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara memisahkan daun kelor dengan dengan batangnya? Tinggal ini aja. Seret begini. Nah, kita tarik seperti ini saja. So easy. Kalau batangnya terlalu gede, kita bisa tarik. Pokoknya tarik aja. Tidak perlu menggunakan bantuan yang lain. Nah, setelah semua tangkai terpisah seperti ini, kita tinggal mencuci saja. Ini bawangnya tadi sudah saya cuci, kemudian sudah saya iris-iris seperti ini. Kalau misalnya memang suka bawangnya agak banyak, silahkan ditambah, karena bawang juga bagus untuk anti mikroba gitu ya. Nah, kuncinya saya sudah bersihkan. Kalau saya sih cuma membagi 2 begini. Boleh digeprek. Kalau misalnya mau diulek juga nggak apa-apa. Kalau ibu saya diulek, cuma karena saya memang kesehariannya harus semuanya serba cepat, karena harus segera ke kantor, jadi saya diiris saja, tinggal dicemplungin di air gitu. Kemudian kita rebus. Kalau ibu saya semuanya diulek, bawang putih, bawang merah sama kuncinya diulek. Kemudian kadang kalau misalnya punya jagung, dikasih ulekan jagung. Jadi jagung dipisahkan dari dari pelepahnya itu, kemudian diulek. Atau mungkin kalau misalnya enggak, kalau ibu saya mencampurnya dengan 1 genggam beras yang di awalnya direndam dengan air, kemudian diulek bareng dengan ini bumbu-bumbu ini, sehingga kuahnya menjadi kental. Kalau saya enggak, benar-benar bening, tidak ada campuran apapun, seperti itu. Nah, baiklah, kita masukkan. Ini airnya segini aja. Tidak ada takaran ya, seperti biasa, sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau kuahnya banyak, silahkan ditambah, gitu aja. Nah, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai mendidih. Harus sampai benar-benar mendidih. Nah, jadi kita memberikan kesempatan buat kunci mengeluarkan benar-benar aromanya kuat, sehingga aroma langu dari daun kelor itu bisa hilang, seperti itu. Baiklah, sambil menunggu ini, karena kita ngambilnya dari pohon langsung, nyucinya gampang, tinggal dibenikan saja dengan air mengalir. Pastikan semuanya sudah tersiram, baru kita tiriskan. Lihatlah, kita tunggu sampai mendidih seperti ini ya. Sekarang karena daun kelornya sudah kita cuci, sudah kita tiriskan, tinggal dimasukkan saja.
udah habis. Kita kecilkan apinya agar tidak lumer, sehingga kompor tidak kotor. Nah, gini. Biarkan kompor dalam kondisi kecil ya, sehingga kita memberi waktu buat kunci bawang untuk mendominasi aroma. Jadi aroma kelornya bisa tertekan dan menyatu gitu kok, berkolaborasi. Aromanya menyatu dan baunya enak, tidak langu seperti aroma original dari daun kelor. Ya, kita tunggu sekitar 5 atau 5 menitan lah. Nah, sekarang kita cek kalau aroma bawang, aroma kunci sudah menguat. Kemudian coba lihat. Nah, warna kuahnya sudah mulai hijau. Bisa dicek juga, mungkin agak dicetet ininya, daunnya. Kalau misalnya sudah ini, bisa langsung dimatikan. Nah, sebelum dimatikan kita bisa tambahkan garam, gula mungkin, atau misalnya kalau mau pakai penyedap silahkan. Takarannya tergantung dari selera masing-masing ya, karena setiap dapur, setiap chef itu punya takaran dan tingkat keasinan serta kegurihan atau manisnya itu beda-beda. Jadi tidak ada takaran yang pasti. Sip. Aduk. Jadi biasanya kalau saya sih garam dan lain-lainnya itu kita tambahkan pada saat sudah mau dimatikan kompornya. Nah, seperti itu. Baiklah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung mematikan. Ini sudah jangan bening kelornya sudah siap disajikan. Ini akan lebih bagus, akan lebih menarik selera, menggugah selera. Kalau misalnya kita makannya dengan ikan asin, ada sambal belacan, kemudian mungkin kalau misalnya mau udang tepung, kemudian ditambah lagi dengan pepes tongkol. Yummy. Baiklah, itu yang bisa saya share untuk pagi ini. Selamat makan pagi. Sampai jumpa di postingan saya berikutnya. Semoga kita selalu menjadi manusia yang bermanfaat dan orang yang selalu menyenangkan orang-orang sekitar dan orang-orang tercinta kita. Bye bye.